Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hairul Hareji dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dan 3 digit NIM saya adalah 110. Oke, di sini kita akan lanjut untuk membahas video belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Kita lanjut. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, karena di video sebelumnya kita sudah membahas sampai level 4 bahasa pemrograman C++. Kali ini kita akan pembahasan lebih lanjut mengenai bahasa pemrograman C++. Di sini ada pembahasan apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep dasar OOP, lalu buat kelas dengan atribut dan konstruktor, tambahkan metode kelas dan gunakan, tunjukkan pembuatan objek dan akses metode atribut, lalu ada pisahkan kode ke file HPP dan CPP. Lalu yang terakhir ini kita akan melakukan pemrograman mengenai contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi di sini pertama-tama kita akan membahas konsep dasar OOP atau Object Oriented Programming. OOP sendiri adalah pola pemrograman yang menggunakan objek sebagai pusat program. Objek memiliki atribut data dan metode atau perilaku. Konsep inti OOP ini ada 4, namun saya di sini membagikan konsepnya itu lebih dari 4. Konsepnya ini ada kelas, itu adalah cetakan blueprint untuk membuat objek. Objek adalah bentuk nyata dari kelas. Encapsulation itulah menyembunyikan data atau private agar aman. Lalu ada inheritance, itu pewarisan kelas induk ke kelas anak. Lalu ada polymorphism, itu satu nama fungsi banyak perilaku berbeda. Lalu ada abstraction, itu menyederhanakan details yang kompleks. Berikutnya di sini ada kelas atribut dan konstruktor. Jadi kelas adalah template yang berisi atribut, itu adalah variabel di dalam kelas. Konstruktor itu sendiri adalah fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Jadi ini atributnya variabel, konstruktornya adalah fungsi yang dipanggil saat objek dibuat. Nah, pembuatan pemrograman ini sama seperti sebelumnya. Version HPP, pakai file HPP, file CPP, lalu file main CPP. Dimana kita pertama-tama kita langsung contohkan saja di Visual Studio Code agar lebih mudah dipahami. Oke, Visual Studio Code sudah terbuka. Ini masih ada pemrograman yang sebelumnya. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Jadi di sini ada file HPP, file CPP, dan file main CPP. Bagaimana cara kita membuatnya? Jadi di sini kita pertama-tama membuka file di sini, bagian file ke sini. Nah, lalu teman-teman buat folder baru, terserah bebas di dokumen atau di mana aja. Misal saya di sini buat folder baru, buat folder di sini. Nah, buat folder baru, ketik namanya apa gitu. Karena di sini saya sudah ada folder barunya, jadi saya tidak perlu. Nah, teman-teman buat folder baru, lalu masuk lagi ke Visual Studio Code dan ke bagian file sini. Di bagian file sini teman-teman bisa mengklik open folder ini. Nah, setelah mengklik open folder, teman-teman buka file yang teman-teman buat. Teman-teman buka di sini, select folder lalu buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini dulu, project C++. Nah, setelah itu teman-teman buat
satu persatu file HPP, file CPP, dan file main CPP. Seperti ini, file kalkulator HPP, kalkulator CPP, dan main CPP. Seperti yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Teman-teman buka di sini. Teman-teman, kalau sudah mengkodekan pemrograman semuanya di masing-masing file, teman-teman klik yang ini, lalu pencet new terminal. Nah, kalau udah ada tulisan nama folder teman-teman, tinggal menjalankan programnya saja dengan menggunakan bahasa kode yang seperti ini. Nah, dengan bahasa kayak gini teman-teman bisa menjalankan program dari masing-masing filenya ini menjadi satu di satu terminal. Oke. Jadi di sini saya membuat program sederhana di mana kita menanyakan user tentang namanya dan umurnya. Di sini ada person HPP-nya, di mana ini adalah variabelnya, dan main CPP ini adalah file utamanya atau memanggil fungsi dari person HPP dan person CPP. Kita langsung lihat output ya. Nah, outputnya di sini, halo nama saya Aldi dan umur saya 17 tahun. Nah, di main CPP, si user cuma memasukkan input Aldi 17. Karena di person CPP, file fungsinya sudah dibuat halo nama saya dan umur saya. Jadi di main CPP kita tinggal memasukkan nama dan umur sehingga nanti outputnya akan berjalan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini adalah metode ke kelas dan bagaimana menggunakannya. Metode adalah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Metode digunakan untuk memberikan perilaku behavior pada objek. Metode bisa digunakan untuk mengolah data atribut di dalam objek, lalu memberikan aksi tertentu. Contoh, menghitung, menampilkan, dan mengubah data. Lalu mengambil atau mengubah nilai atribut. Setter ini mengubah nilai atribut, getter ini mengambil nilai atribut. Di sini terdapat contoh pemrogramannya. Ini sama seperti sebelumnya, ada file HPP, CPP, dan main CPP. Di sini saya membuat pemrograman sederhana menghitung rata-rata nilai dari mahasiswa, di mana kita menghitung dua nilai, lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, seperti ini. Kita input nama mahasiswanya siapa, lalu si user masukkan nilai ini, nilainya nilai 180, nilai 290. Lalu nanti pemrograman akan otomatis menghitung sendiri berapa nilai rata-ratanya itu. Oke, lalu di sini ada pembuatan objek atau akses metode atribut. Jadi materi ini termasuk bagian OOP basic, lalu masuk ke kelas objek atribut metode. Penjelasan teorinya, objek adalah cetakan dari kelas. Jika kelas adalah cetakan kue, maka objeknya itu adalah kue yang dihasilkan. Jadi kelas ini adalah seperti blueprint, dan objek adalah hasil dari blueprint tersebut. Lalu untuk mengaksesnya atribut bisa memanggil objek titik nama atau objek titik umur. Lalu metode ini adalah menampilkannya, jadi objek titik tampilkan tutup kurung dan buka kurung. Di sini terdapat contoh pemrograman pemanggilan objek dan atribut, di mana di sini hanya satu file saja, satu file pemrograman. Di sini saya membuat pemrograman menanyakan nama, umur, lalu saya membuat list nama umurnya, dan saya menghitung umur di tahun kedepannya seperti ini. Jadi saya menanyakan nama,
dan umurnya berapa. Lalu saya membuat list nama dan umurnya seperti ini. Dan saya menambahkan lagi pengkodean umur dia di tahun depannya berapa. Seperti ini. Jadi namanya Siti, umurnya 20. Lalu saya buat list nama umurnya seperti ini. Dan saya membuat program pemrograman umur di tahun ke depannya. Lalu di sini terdapat teori inheritance, pewarisan dalam OOP C++. Jadi inheritance ini adalah pewarisan atau konsep dasar OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Jadi kelas yang diwarisi itu adalah kelas induk, itu kelas yang diwarisi kelas induk, parent atau base class. Kelas yang mewarisinya adalah kelas anak atau derived class. Jadi tujuan inheritance ini adalah menghindari duplikasi kode. Contohnya, hewan punya atribut nama, usia. Jika ada kelas kucing dan anjing, keduanya tidak perlu menulis ulang atribut itu. Jadi, jika ada dua hewan, kucing dan anjing, kita tidak perlu membuat kode hewan kucing berapa, hewan anjing berapa, seperti itu. Lalu di sini nomor 2 itu ada memperluas kemampuan kelas. Kelas anak bisa menambah atribut atau metode baru atau bahkan menimpa metode induk. Lalu kita bisa yang ketiga ini membuat hubungan is a. Jadi contoh hubungan adalah kucing adalah hewan, mobil adalah kendaraan, manajer adalah pegawai. Jadi di pemrograman ini kita membuat hubungan dari masing-masing ini. Kucing hewan, mobil kendaraan, manajer adalah pegawai. Kita membuat hubungannya menjadi satu. Di sini ada contoh pemrograman dari inheritance. Jadi di sini kita langsung contohkan saja di Visual Studio Code bagaimana cara menjalankan pemrograman inheritance. Oke. Nanti output dari pemrograman yang di atas ini bakal seperti ini. Oke. Kita buat dulu file inheritance di file ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Project Oke. Lalu kita buka Visual Studio Code. Kita open folder Object Inheritance. Oke. Ini tinggal kita menambahkan file apa saja yang ada di dalam Project Inheritance. Sepertinya di sini ada 5 file pemrograman, ada animal HPP, animal CPP, cat HPP, cat CPP, dan main CPP. Di mana ini main CPP adalah fungsi utamanya untuk memanggil semua file yang sebelumnya, yang 4 file sebelumnya ini. Oke, di sini kita langsung kodekan saja animal HPP bagaimana, CPP dan cat CPP.
Oke, yang animal HTTP sudah berhasil kita buat kodenya. Lalu kita buat yang kedua ini ada animal CPP. Kita buat lagi nih get HPP.
Oke, yang cat HPP sudah berhasil kita ketik. Lalu kita ketik lagi yang cat CPP. Oke, cat CPP sudah kita berhasil kerjakan. Lalu kita ke bagian main CPP. Oke, ini sudah berhasil kita kodekan semua. Nah, jadi di sini coba kita jalankan bagaimana program itu, pemrograman ini berjalan. Kita pakai G++. Memang munculnya seperti ini ya teman-teman, karena kita harus buka new terminal. Oke. Kita ketik dulu pemrogramannya. Di sini saya sudah copy.
teman-teman bisa ketik dulu pemrogramannya seperti ini. Oke, lalu setelah teman-teman ketik di terminal seperti ini, lalu teman-teman ketik titik silang program. Nah, di sini pemrogramannya berhasil berjalan lancar sama seperti yang di PPT. Kita lihat dulu PPT-nya. Nah, informasi kucing nama Mini usia 2 tahun, Mini berkata meow. Oke, ini benar ya teman-teman seperti ini. Dimana kita memanggil di main CPP ini memanggil 4 fungsi sebelumnya yang ini. Oke, mungkin penjelasan mengenai pemrogramannya seperti ini. Base class animal ini mempunyai atribut nama, umur, dan konstruktor ini mengisi nilai atribut. Dan metode ini adalah untuk menampilkan data. Lalu ada di reflect class. Cat ini mewarisi semua milik animal, menambahkan metode baru atau sound. Jadi yang di reflect class ini kita menambahkan fungsi atau metode baru, soundnya seperti apa. Lalu kenapa ada animal? Karena kelas cat mewarisi animal, maka konstruktor cat harus memanggil konstruktor. Lalu akses atribut name, atribut di animal dibuat protected agar bisa dipakai oleh kelas anak atau cat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.